Salam semangat dan salam sehat buat para pelajar SMA dimanapun berada. Bertemu kembali dengan saya di channel pembelajaran Fisika SMA 70. Adapun topik pembelajaran kita kali ini adalah mengenai perkembangan teori atau model atom. Dalam pembelajaran ini ada 6 model atom yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah model atom Dalton, yang kedua model atom Thomson, yang ketiga model atom Rutherford, yang keempat model atom Bohr, yang kelima model atom Chadwick, dan yang terakhir adalah model atom Schrödinger. Baik, kita akan segera memulainya. Mari kalian perhatikan dengan serius. Kita awali dari model atom yang pertama, yaitu teori atom Dalton. Kita perhatikan yang berikut ini. Atom adalah partikel terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Atom berbentuk bola pejal padat. Atom suatu unsur sifatnya sama, atom unsur yang berbeda sifatnya berbeda. Atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Atom-atom dapat berikatan membentuk senyawa. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap, ini sesuai dengan hukum Lavoisier. Perbandingan massa atom-atom pembentuk suatu senyawa selalu tetap. Ini sesuai dengan hukum Proust. Massa atom terpusat pada inti atom yang bermuatan positif. Yang terakhir, inti atom dikelilingi elektron yang bermuatan negatif pada lintasan tertentu. Selanjutnya kita perhatikan kelebihan teori atom Dalton, yaitu merupakan teori atom pertama yang memunculkan teori-teori atom lain. Kemudian dapat menerangkan hukum dasar kimia, yaitu hukum Lavoisier dan hukum Proust. Kemudian kekurangan dari teori atom Dalton, yaitu tidak dapat menjelaskan perbedaan sifat atom suatu unsur dengan unsur lain. Kemudian tidak dapat menjelaskan cara atom-atom berikatan. Selanjutnya adalah model atom yang kedua, yaitu teori atom yang dikemukakan oleh Thomson. Kita perhatikan yang berikut ini. Thomson menjelaskan bahwa atom adalah bola pejal padat bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron-elektron bermuatan negatif sehingga saling menetralkan satu sama lain. Artinya, jumlah muatan positif itu sama dengan jumlah muatan negatif. Thomson membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom dan sekaligus mematahkan anggapan Demokritos dan Dalton bahwa atom adalah partikel terkecil. Kemudian teori atom Thomson disebut dengan sebutan teori roti-kismis. Kemudian kelebihan teori atom J.J. Thomson adalah dapat menerangkan adanya partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut partikel subatomik. Kemudian dapat menerangkan sifat listrik atom. Sedangkan kekurangan dari teori atom J.J. Thomson adalah tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif. Selanjutnya, tidak dapat menjelaskan efek hamburan cahaya pada lempeng tipis. Yang ketiga adalah teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford sebagai berikut. Setiap atom mengandung inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi dalam lintasannya. Massa atom ini terpusat di inti atom dan sebagian besar volume atom tersebut merupakan ruang hampa. Elektron yang bermuatan negatif dan nukleus yang merupakan massa padat dari partikel bermuatan positif disatukan oleh gaya tarik elektrostatik. Kemudian kelebihan dari teori atom Rutherford sebagai berikut. Dapat menjelaskan peristiwa hamburan sinar alfa pada lempeng emas. Kemudian dapat menjelaskan keberadaan inti atom. Sedangkan kekurangan dari teori atom Rutherford adalah sebagai berikut. Tidak dapat menjelaskan kestabilan inti atom dan tidak dapat menjelaskan spektrum atom hidrogen yang bersifat diskret. Selanjutnya adalah model atom yang keempat yang dikemukakan oleh Bohr. Kita perhatikan yang berikut ini.
Atom terdiri dari inti bermuatan positif dan dikelilingi elektron dalam lintasannya. Elektron dapat berpindah lintasan dengan menyerap atau memancarkan energi. Jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron menyerap energi. Jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, akan melepaskan energi. Kemudian kedudukan elektron-elektron pada tingkat tertentu disebut dengan kulit elektron. Kemudian kelebihan dari teori atom Bohr sebagai berikut. Menjawab kelemahan atau kekurangan dari teori atom Rutherford dengan mengaplikasikan teori kuantum. Dan menerangkan dengan jelas garis spektrum pancaran atau emisi atau serapan atau absorpsi dari atom hidrogen. Sedangkan kekurangan atau kelemahan dari teori atom Bohr adalah hanya mampu menjelaskan spektrum atom hidrogen, tetapi tidak mampu menjelaskan spektrum atom yang memiliki elektron lebih banyak atau kompleks. Kemudian orbital atau kulit elektron yang mengelilingi inti atom tidaklah berbentuk lingkaran, melainkan berbentuk elips. Kemudian yang kelima adalah teori atom yang dikemukakan oleh Chadwick. Kita perhatikan yang berikut ini. Melakukan percobaan dengan membombardir berilium dengan partikel alfa berenergi tinggi yang menghasilkan neutron. Kemudian neutron merupakan partikel yang tidak bermuatan dan memiliki massa hampir sama dengan massa proton. Setelah penemuan neutron ini, akhirnya susunan inti atom dapat dipahami dengan jelas, yang tersusun oleh proton bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan atau bermuatan netral. Sekarang kita perhatikan gambar percobaan yang dilakukan oleh Chadwick ketika dia menemukan partikel neutron. Nah, ini adalah merupakan sumber partikel alfa, kemudian ditembakkan dengan energi yang sangat tinggi, ditembakkan pada pelat berilium, ya, pelat berilium, kemudian dihasilkan partikel yang dapat menumbuk bagian daripada parafin, di mana parafin ini adalah bahan dari hidrokarbon yang memiliki banyak atom hidrogen. Nah, selanjutnya ketika partikel yang menumbuk lilin parafin ini dihasilkan suatu partikel proton, ya, partikel proton yang terlempar keluar dari bagian lilin parafin, dan kemudian pada detektor diperlihatkan atau dihasilkan suatu partikel yang kemudian dinamai dengan partikel neutron. Jadi kesimpulannya, partikel neutron ini adalah ditemukan oleh Chadwick. Yang terakhir adalah teori atom yang dikemukakan oleh Schrödinger. Kita perhatikan yang berikut ini. Teori atom Schrödinger disebut juga dengan teori mekanika kuantum atau teori atom modern. Kemudian berhasil menyempurnakan beberapa kelemahan yang ada pada teori atom Bohr, serta membuka berbagai pemahaman baru mengenai struktur atom serta pergerakan elektron yang ada di dalam atom. Kemudian kelebihan teori atom mekanika kuantum atau teori atom Schrödinger adalah dapat menjelaskan posisi peluang ditemukannya sebuah elektron, dapat menjelaskan mengenai posisi elektron saat mengorbit, dapat mengukur perpindahan energi eksitasi serta emisi, kemudian dapat mengidentifikasi proton serta neutron yang ada pada inti, sedangkan elektron berada pada orbit. Sedangkan kelemahan atau kekurangan dari teori atom mekanika kuantum adalah sebagai berikut. Hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak serta atom yang memiliki elektron tunggal, dan sulit untuk diterapkan dalam sistem makroskopis dengan kumpulan atom. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar buat kalian semua dan tetap semangat.